untuk mengetahui akar permasalahannya apa. Dan kalau misalnya bajunya diganti, tapi hatinya tidak dibersihkan, alias orang yang terkait yang melakukan judi online tidak dideteksi apa akar masalahnya sehingga ia terlibat di dalam judi online, bahaya juga. Nanti anggaran berapapun yang kami keluarkan bersama dengan bapak-bapak yang terhormat, saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, akan kayak ngegaramin laut aja. Udah asin atau laut teh gitu. Jadi ngapain uangnya nggak kemana-mana dan tidak bermanfaat. Kalau akar permasalahannya nggak punya duit, tidak sejahtera secara ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja wajib menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Kan gitu merenan obatnya. Bukan obatnya Bapak buang-buang duit buat ngebredelin apa ngegerebek-gerebek kanan kiri, gerebek kanan kiri. Ternyata gerebek kanan kiri lebih manfaat untuk menciptakan lapangan kerja misalnya anggarannya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saudara-saudaraku dari Komdiji dan juga dari BSSN. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin kami barangkali perdalam untuk dijawab. Kalau tadi saya mendengarkan, mohon maaf saya terlambat, saya mendengarkan saudara-saudara kami menjawab tentu lebih banyak ke arah teknis bagaimana penanganan dan pemberedelan ataupun take down, bahasa Indonesianya apa ya? Pemberhentian ataupun pemutusan jaringan daripada masing-masing aplikasi yang terafiliasi dengan judi online tersebut secara teknis insya Allah Komdiji sama BSSN pasti gercep gaspol. Walaupun mati satu tumbuhnya sejuta gitu ya, bukan 1.000 lagi. Tapi tetap konsisten berkelanjutan untuk terus melakukan penanganan pemberantasan judi online ini. Pertanyaan lanjutan yang ingin kami sampaikan, terima kasih atas paparannya yang cantik, semuanya terpapar baik dari sisi statistik maupun substantif, sekaligus dengan regulasinya. Pertanyaan lanjutan dari kami khusus buat Komdiji adalah ingin bertanya masalah teknis terkait dengan teknologi pemantauan dan penindakan terkait dengan penanganan judi online ini. Udah secanggih apa? Jangan-jangan mereka yang punya judul, aplikasi, dan kemudian teknologinya lebih canggih daripada kita. Katanya kalau penjahat itu suka lebih canggih daripada aparat hukumnya. Nah, apakah ini juga terjadi di aplikasi judul yang saat ini sedang marak dan sedang kita hadapi untuk kita berantas bersama? Yang berikutnya untuk Komdiji. Saya ingin menanyakan terkait dengan masalah regulasinya. Apakah regulasi existing saat ini cukup mumpuni untuk Komdiji, khususnya Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk menangani pemberantasan, melakukan penindakan, pengawasan, pemantauan terkait dengan pemberantasan judi online? Ataukah perlu ada penguatan dari bidang regulasi? Yang paling penting menurut saya, kita dari tadi berbicara soal teknologi, kita berbicara soal bagaimana menangani, bagaimana menindak dan mengawasi. Tapi pernahkah Komdiji dalam konteks edukasi kepada masyarakat? Internal Komdiji menurut saya kemarin ada kejadian, udah pasti lebih pengawasannya ketat, melekat. Wah, jangan-jangan kita sendiri yang melakukan, pasti lebih ketat secara internal. Tapi bagaimana secara internal? Pernahkah? Kan kita ngomong, saya pernah di Komisi 1 dulu, 2 masa sidang, ada edukasi literasi digital. Kalau menurut saya, isinya semua hanya dalam tataran objektifnya hanya pengetahuan saja. Belum masuk ke dalam taraf behavior ataupun perilaku, yang mana kita bisa mendeteksi apakah masyarakat itu sudah paham apa yang dikasih, praktekkan apa enggak. Nah menurut saya ini peningkatan objektif daripada edukasi dalam metode sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan topik literasi digital ini juga perlu ditingkatkan objektifnya. Tidak hanya dalam tataran memberikan pengetahuan saja kepada masyarakat. Narasumber-narasumbernya juga harus pas dengan siapa masyarakat yang dihadapi. Jangan sampai narasumbernya misalnya Hampura Anu Kasuhun ya, katakanlah di Sukabumi, di Tegal Buleud, yang belum tentu pakai aplikasi ataupun smartphone, tapi yang datangnya profesor bisa. Mun kata orang Sunda mah, atuh da kumaha bahasa lagi lain bahasa deungeun katanya. Bukan bahasa orang awam.
Yang dipakai bahasa teoritis nggak akan nyambung. Pengetahuan komo nggak akan nyambung. Apalagi untuk penerapan dalam konteks implementasi menjadi perilaku sehari-hari sehingga mereka lebih paham apa yang harus dilakukan terkait mengatasi dan menghadapi judi online. Kan ini jauh dandang daripada api. Nah ini juga harus kemudian ditelusuri sejauh mana Dirjen Pengawasan Ruang Digital ini juga mengedukasi dalam objektif yang lebih dalam lagi kepada masyarakat sehingga mereka lebih paham apa yang dimaksud dengan judi online. Lebih dalam lagi. Untuk BSSN, pertanyaannya adalah adakah aktivitas ataupun program deteksi aktivitas siber yang ilegal? Gitu ya. Siapa tahu kalau ada lebih antisipatif dan lebih proaktif sebelum ngapa-ngapain udah ketahuan, ibarat kata peramal. Dia baru ngeretek HT aja udah langsung ketahuan, mau gini ya gitu. Nah, apakah ada geretek HT itu dia baru berniat saja sudah ketahuan gitu lah, Pak. Nah, ini kan berarti kembali lagi ke dalam kecanggihan teknologi ataupun kecanggihan program yang kita miliki untuk kemudian mendeteksi adanya situs-situs yang ilegal. Untuk pertanyaan dua-duanya. Karena menurut saya suatu penanganan masalah di dalam masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bersama lebih baik, kolaborasi lebih baik. Walaupun koordinasi itu di Indonesia super mahal harganya. Karena biasanya masing-masing punya ego sektoral yang pengen kelihatan ini panggung saya. Tapi dalam konteks judi online bro, saya penting antara Komdiji dan BSSN untuk berkolaborasi. Pertanyaannya, apakah saudara-saudaraku sudah memiliki roadmap bersama untuk penanganan judol? Tidak hanya dalam konteks teknis, tapi juga dalam konteks dampak ekonomi dan dampak sosial bagi masyarakat. Dampak nate, pernah nggak sih bikin survei? Pernah nggak sih bikin kalau dalam konteks ini ada di halamannya? Sayang ya nggak ada halaman. Di Komdiji, statistik penanganan konten internet negatif pada situs hampir 8,7 juta diblokir. Itu mah udah juara lah ya. Pasti itu mah kerja sehari-hari, perem di rumah udah bisa. Malah nggak usah ngimpi juga, udah gitu ya. Tapi yang saya ingin tahu, pernah tidak ketika ada konten yang meresahkan masyarakat, konten yang melanggar nilai sosial dan budaya, konten kekerasan dan kekerasan pada anak, pernah nggak sih behind the scene-nya ingin diungkap oleh Komdiji dan juga BSSN? Apa ya yang membuat hal ini muncul? Walaupun mungkin bukan tupoksi umum, bukan tupoksi core-nya, tapi temuan itu bisa jadi sebuah informasi penting yang bisa di-share, dikolaborasikan, dikoordinasikan, dikomunikasikan kepada sektor lain, dalam hal ini KL yang lain, Kemen PPPA, tenaga kerja, kemudian Kementerian Kesehatan mungkin, atau mungkin tenaga kerja di apa namanya yang dari luar negeri, misalnya TKW, TKI dan sebagainya. Ini kan informasi penting yang bisa dideteksi oleh Komdiji menurut saya dan juga oleh BSSN yang kemudian bisa dikolaborasikan untuk mengetahui akar permasalahannya apa. Dan kalau misalnya bajunya diganti, tapi hatinya tidak dibersihkan, alias orang yang terkait yang melakukan judi online tidak dideteksi apa akar masalahnya sehingga ia terlibat di dalam judi online, bahaya juga. Nanti anggaran berapapun yang kami keluarkan bersama dengan bapak-bapak yang terhormat, saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, akan kayak ngegaramin laut aja. Udah asin atau laut teh gitu. Jadi ngapain uangnya nggak kemana-mana dan tidak bermanfaat. Tapi kalau kita tahu apa ya orang jadi judi online, siapa tahu dia judi teh karena pengen dapat uang instan. Karena kebutuhannya meningkat sementara duitnya cuma 10.000. Kebutuhannya 100.000. Minta nggak mungkin, minjem sama saudara-saudaranya juga susah. Ya yang paling gampang shortcut judi. Amun tuh pinjol. Iya kan? Padahal itu gali lubang, tutup lubang, mencari permasalahan baru. Nah, akar permasalahan ini yang ingin juga saya ketahui pernah dideteksikah oleh BSSN dan juga oleh Komdiji yang barangkali tersirat dan tersurat di dalam aduan masyarakat sebagai sebuah aduan terkait dengan judol gitu ya. Siapa tahu dari situ bisa dikembangkan sebuah riset atau sebuah survei kecil yang kemudian bisa kita ketahui akar permasalahannya. Kalau akar permasalahannya nggak punya duit, tidak sejahtera secara ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja wajib menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Kan gitu, merenan obatnya. Bukan obatnya Bapak buang-buang duit buat ngebredelin
apa ngegerebek-gerebek kanan kiri, ternyata gerebek kanan kiri lebih manfaat untuk menciptakan lapangan kerja misalnya anggarannya. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin juga saya ketahui lebih banyak, lebih dalam sebagai sebuah penanganan bersama dalam bentuk roadmap, dan juga tentu kalau roadmap harus ada kriteria keberhasilan ketika judul dinyatakan tidak ada lagi di Indonesia. Terima kasih pimpinan. Atur nuhun anu kasuhun, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasruminallah wa tuqarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.